Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih Allah berikan kesempatan serta kesehatan untuk bersama-sama mendengarkan kisah selanjutnya dari syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Sebelum kita mendengarkan kisah ini, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi SAW yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya, kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi SAW untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi SAW berpesan, "Sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini." Ketika bermula perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi SAW, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini." Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi SAW itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau? Demi Allah, aku mencium harum bau surga datang dari Uhud." Setelah berkata demikian, ia menggantungkan pedang di tangannya dan merengsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Adapun faedah dari kisah ini, sahabat sekalian, orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Masya Allah. Inilah kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya, Kadim yang ikhlas, Maulana Syekh Abdurrahim Rafiri rahmatullah alaih, bahwa Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih berkata, "Kenikmatan surga sedang saya rasakan. Kisah dia telah saya tulis dalam risalah Fadilah Ramadan." Subhanallah. Para sahabat sekalian, demikian tadi kisah syahidnya salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang salah satunya itu semangat juangnya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan fadilah amal kita pada hari ini.
kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.